Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman santri Pondok Pesantren Ciganjur yang saya hormati, serta seluruh pemirsa pengajian kitab Faslul Maqal karya Ibn Rushd ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di episode ke-17 pengajian Faslul Maqal ini, yang saya beri tema sisi lahir dan sisi batin dalam syariat dan berbagai entitas. Yang akan kita baca adalah halaman 109 sampai 110 di kitab Faslul Maqal yang diedit oleh Muhammad Abid Al-Jabirin. Tapi nanti juga saya akan mengacu ke kitab Faslul Maqal yang ditahqiq oleh Nadir, ya namanya Albir Nasri Nadir, terutama nanti di halaman-halaman yang terakhir di argumen ke-48, karena di sana keterangan jauh lebih jelas. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah itu untuk pengarang kitab Faslul Maqal ini, yaitu Syekh Abdul Walid bin Rushd Al-Hafidh, ya, Muhammad bin Ahmad bin Rushd, yang dikenal dengan nama Aferus. Fatihah juga untuk pendiri pesantren Luhur Ciganjur, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kita juga hadiahkan Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, kakak, adik kita, saudara-saudari kita, murid-murid kita, pengarang kitab yang kita baca, orang-orang yang menyayangi kita. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharain. Amin. As-sababu, adapun ini itu as-sabab, finqisami syar'i, dalam pembagian syariat, divisi syariat, ila zahirin wa batin, menjadi zahir dan batin. Sebab pembagian syariat menjadi syariat lahir dan syariat batin. Perlu diketahui, syara' atau syariat, syariah di sini yang dimaksud bukan hukum agama Islam saja, bukan fikih, ya, tapi yang dimaksud adalah ajaran Islam secara umum yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya, yaitu seperti yang pernah saya ungkapkan di pertemuan-pertemuan awal, syariat Nabi Muhammad adalah syariat wasat, ya, syariat yang moderat, yang di tengah-tengah, ya, antara ifrat wa tafrid, antara berlebih-lebihan dan kurang, ya, antara yang keras, yang terlalu keras dan terlalu lembut, ya,
antara syariat Nabi Musa yang mengedepankan hukum balas dengan syariat Nabi Isa yang mengedepankan maaf. Jadi syariat Nabi Muhammad yang hadir pasca Nabi Musa dan Nabi Isa itu adalah syariat wasat, ya, syariat yang moderat. Nah, ini disebutkan oleh Ibn Rushd bahwa syariat Islam yang sedemikian rupa itu memiliki sisi lahir dan sisi batin. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ada sisi lahir dan sisi batin. Biasanya kita mendengar istilah lahir dan batin itu di wacana tasawuf kan ya. Nah, tapi ini Fathul Maqal ini kan buku filsafat. Ternyata di dalam filsafat juga ada zahir dan batin. Nah, kita akan bahas sebenarnya zahir dan batin dalam perspektif filosofis seperti apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Argumen yang ke-47. Wa amal asya'u, adapun hal ihwal, ya. Al asya' itu sesuatu, berbagi sesuatu. Bahasa Indonesia itu punya keterbatasan, ya. Thing, ya kan. Asya itu things, ya. Shay, ya, bukan benda juga, ya. Hal ihwal saja kita sebutnya di bahasa Indonesia asya itu atau thing itu dengan hal ihwal saja. Adapun hal ihwal allati li khafaiha, yang li khafaiha karena kesamaran hal ihwal tadi, la tu'lamu, tidak diketahui apa al-asya, hal ihwal tadi, illa, kecuali bil burhani, dengan logika filosofis. Faqad talattafallahu, maka Allah bersikap lembut fiha, di dalam al-asya tersebut, ya, al-ihwal yang samar tadi, li'ibadihi, bagi hamba Allah, alladzina, yang la sabila lahum, tidak ada jalan bagi hamba tersebut, ilal burhan, menuju ke logika demonstratif atau filosofis. Imma min kibali fitrihi, apakah itu karena faktor natural mereka, ya. Wa imma min kibali adatihim, atau dikarenakan sisi-sisi kebiasaan mereka. Wa imma min kibali adamihim, atau karena ketiadaan mereka, min ibali adam yang asbab at-ta'allum, tidak ada sebab untuk mempelajari logika filosofis bagi mereka. Seperti apa Allah bersikap lembut kepada hamba yang tidak punya tidak punya jalan menuju logika filosofis itu, bi andorobalahum, dengan cara doroba, membuat siapa Allah, lahum, bagi hamba-hamba tersebut, amsalah, perumpamaan bagi hal-hal yang samar tadi, wa ashbaha, dan yang serupa dengan hal-hal yang samar tadi, wada'ahum, dan Allah menyeru mereka, ilat tasdiqi, menuju percaya, penerimaan, ya, bitilkal amthal, dengan perumpamaan-perumpamaan tersebut. Idh kanat, karena ada apa tilkal amthal, perumpamaan-perumpamaan itu, yumkinu, mungkin apa yaqa tasdiqu biha, terjadi kepercayaan pada perumpamaan tersebut, bil adillah, dengan dalil al-mustarakah, yang disyarikati atau dimiliki bersama lil jami, bagi semua orang. Ani, yang aku maksud, al-jadaliyah wal khitabiyah, al-jadaliyah wal khitabiyah. Al-jadaliyah, dalil-dalil dialektis,
wal khitabiyah, dalil-dalil retoris. Oke, saya terangkan. Dalam ajaran Islam itu terdapat hal-hal yang samar. Yang samar itu bisa dipahami hanya melalui logika demonstratif. Ya. Contohnya apa ya? Yang samar, yang kemudian sesuatu yang samar dan hanya bisa dipahami dengan logika demonstratif, ya salah satunya Tuhan saja ya. Allah itu kan samar ya, nggak kelihatan. Orang awam itu ya anak kecil lah, barusan anak saya itu suaranya sulit memahami Tuhan, hal yang abstrak. Diajari percaya Tuhan, sholatlah, ada malaikat, bagian anak kecil itu. Nah itu tadi barusan anak saya itu pernah waktu dia masih kecil, dia masih belajar Iqra saat itu, nanya dia, di belakang buku Iqra itu kan ada gambar ya, ada foto ya. Dia bilang, ayah, Tuhan itu yang di belakang buku Iqra ya? Saya bilang bukan. Nah, ya bekerja keras dia untuk memahami Tuhan itu apa, Allah itu apa, siapa. Dan dia nanya pas kami jalan, kemudian dia melihat ke angkasa gitu. Dan dia bilang, ayah, Tuhan itu putih-putih itu ya? Bukan, itu awan. Sulit ya. Ya Tuhan itu sulit untuk dipahami kecuali dengan logika rasional ya. Waktu itu sih saya untuk mempermudah anak saya bilang bahwa Tuhan itu harapan ya. Saya pernah ungkapin juga sebenarnya di pertemuan keberapa saya lupa ya, tentang kisah saya ini yang saya ulang sebenarnya. Saya bilang bahwa Tuhan itu harapan. Kemudian misalnya gini, anak saya itu suka renang ya kan, dia sering berenang dengan saya bilang, nak, misalnya nama anak saya Tara, misalnya Tara mau renang tapi ayahnya lagi nggak sehat misalnya, ayah juga pengen berenang tapi karena kurang sehat nggak bisa berenang. Tara pengen sehat, ayah sehat ya kan, ayah juga pengen sehat, pengen berenang. Terus kita ke dokter, ayah berobat ke dokter, dokter ngasih obat, dokter juga doa, maksudnya menyatakan semoga sehat ya. Dokter memberikan obat, resep ya, memberikan resep kita ambil di apotek ya. Di tulisan itu ada semoga lekas sembuh. Apakah apotek itu bisa menjamin bahwa obat yang diberikan langsung menyembuhkan ayah? Dokter pun juga tidak bisa menjamin. Dia hanya menyatakan semoga, artinya berharap. Ayah, Tara, apoteker, dokter, itu semua berharap. Yang diharapkan apa? Nah itu, harapan yang tertinggi itu, harapan bersama itulah Tuhan. Kekuatan yang mungkin mewujudkan sesuatu yang diharapkan. Tidak kelihatan. Setelah saya jelaskan itu, anak saya nggak pernah nanya lagi soal Tuhan. Semoga dia paham. Tapi itu sebagai contoh bahwa ya sebenarnya itu
bukan logika filosofis juga yang barusan saya ungkapkan itu ya. Hal yang dekat dengan kita saja ya. Argumen filosofis untuk adanya Tuhan ya salah satunya diungkapkan oleh Aristotle ya, bahwa apa namanya setiap ada segala sesuatu ini akibat ya. Buku ini ada karena ada hal yang lain yang menyebabkan keberadaan buku ini. Buku ini tidak ada dengan sendirinya. Adanya buku ini adalah karena ada penulisnya, ada percetakan ya. Manusianya itu tadi, pencetak atau penulis itu juga tidak menghadirkan dirinya sendiri. Dia diakibatkan oleh bapaknya, oleh neneknya, terus itu tidak ada yang menciptakan dirinya sendiri. Nah, kesimpulan tentang bahwa semua akibat itu memiliki sebab, itu sampai pada taraf apabila ditemukan adanya sesuatu yang tidak memiliki sebab, nah itu disebut dengan prima causa. Segala sesuatu punya sebab. Jika ada sesuatu yang tidak punya sebab lagi, itulah prima causa. Dan itu artinya esa sendirian, tidak disebabkan oleh yang lain. Kalau misalnya ada yang lain, ini misalnya kalau misalnya dia ada lebih dari satu ya, penyebab yang tidak disebabkan itu ada lebih dari satu, maka untuk apa ada yang lain? Berarti masih ada yang butuh dong. Artinya salah satu dari 2 atau 3 atau lebih ini masih membutuhkan yang lain dong. Masih menjadi akibat, berarti dia bukan prima causa. Prima causa itu harus esa. Ya, dia tidak membutuhkan sebab yang lain. Nah, itu prima causa itu adalah tangkapan rasional bagi eksistensi Tuhan. Terlalu filosofis macam tadi. Nah, tapi kan tidak semua orang menguasai logika, ya kan? Menguasai filsafat. Lebih banyak orang awam daripada orang yang terdidik. Nah, oleh karena itu ada orang yang tidak menguasai logika karena apa? Karena ya kurang cerdas ya. Mingki balik fitrim itu kurang cerdas. Orang suruh mikir, aduh pusing. Atau karena kebiasaannya selebor ya, masyarakatnya tidak mau berpikir, bisa saja orang akhirnya tidak bisa berlogika, atau memang tidak punya jalan baginya untuk belajar logika, tidak ada sekolah yang mengajari logika misalnya gitu, atau dia tidak mungkin sekolah, tidak ada yang mendidik. Nah, sementara Islam itu kan tidak hanya untuk orang yang cerdas saja, ya kan? Tidak hanya untuk orang yang terdidik. Islam itu kan untuk semua orang. Nah, oleh sebab itu, maka Allah mengungkapkan kasih sayangnya bagi orang-orang awam yang tidak menguasai logika, tidak bisa berfilsafat itu dengan apa? Dorobalahum amsal. Allah membuat perumpamaan bagi yang samar tadi. Hal yang samar yang tidak diketahui kecuali dengan logika, itu dibuat perumpamaan bagi. Contohnya Allah tadi diberi perumpamaan Allah membuat perumpamaan tentang Allah. Al-Quran mengungkapkan perumpamaan Allah dengan cahaya. Allahu nur samawati wal ardh. Ya kan? Itu itu untuk orang awam ya, agar mudah dipahami. Gini, cahaya kita pasti bisa ngeliat cahaya ya, ada listrik, ada matahari, ada bulan, bisa kelihatan.
Apa yang terjadi kalau tidak ada cahaya sama sekali? Kita gelap. Apa yang terjadi kalau gelap? Dalam kondisi gelap, orang bingung, ya kan? Dan bisa celaka, ya. Setelah ini nggak ada lampu, gelap dalam goa itu kan bisa celaka. Kita bisa kesandung, bisa kejeblos, bisa nabrak, bahaya, bingung, galau. Nah, sebaliknya kalau ada cahaya kita jadi terarah, tahu, ya kan? Tidak, jauh lebih selamat dari kecelakaan, tidak bingung lagi. Nah, Allah yang ekstra abstrak itu diumpamakan dengan cahaya. Kenapa? Karena Allah, kita butuh cahaya dan kita juga butuh Tuhan. Tuhan tadi ya, seperti yang tadi saya harapkan, tentang harapan tadi, minimal menjadi pelipur lara, ya, menjadikan kita tidak bingung dalam hidup menghadapi ke dunia ini. Dunia ini kan penuh cobaan, ya, penuh tantangan, ya, yang kadang kita sendiri tidak mampu untuk mengatasinya. Kalau Anda mengalami masalah di mana Anda sudah give up, Anda sudah menyerah, dan Anda minta pertolongan ke manusia, sampai ke orang tua, ke kakak, ke adik, atau ke siapa saudara, itu mereka udah gak sanggup, cuman ngomongnya sabar. Siapa lagi yang bisa diharapkan? Tuhan. Makanya Tuhan itu kerasa dekat kan bagi orang yang berbokeh. Orang putus cinta, bokeh, misalnya gitu, sakit, ya itu. Orang yang sakit tuh kan kemudian dia udah berdokter, berobat, minum obat, udah ke dokter, tapi kemudian nggak sembuh-sembuh. Dokter juga nggak bisa menjamin bahwa dia sembuh. Siapa lagi kalau misalnya dia udah tidak ada harapan tadi, pun diri dia. Sama tadi orang yang udah terpuruk, betul-betul terpuruk, naudzubillah, misalnya perempuan, naudzubillah diperkosa, punya anak, kemudian keluarganya menolak, masyarakat mencibir, coba, naudzubillah. Itu kalau dia itu dalam kegelapan tuh, bingung itu pasti. Tapi kalau kemudian tidak ada Tuhan, itu kan membagikan dia gelap tanpa cahaya, maka dia bisa tersesat dan bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih buruk daripada yang sudah dialami. Nah tadi, Tuhan itu cahaya dalam kondisi yang sulit kayak gitu. Kemudian Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan, Engkau hanya memberikan cobaan sesuai dengan kadar kemampuan hamba-Mu. Aku menerima segala cobaan-Mu, Tuhan. Dan Engkau memberikan cobaan ini karena Engkau tahu aku kuat untuk menghadapinya. Maka kuatkanlah aku menghadapi cobaan ini, Tuhan. Berikan aku melampaui cobaan ini. Atau kalau kemudian kita bilang, Tuhan, aku menerima cobaan ini, mohon atasilah Tuhan, karena Engkau maha pengasih, Engkau maha pengasih dan penyayang. Kasihanilah aku. Nah, itu ketika kita mengungkapkan harapan itu, kita yakin bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala persoalan kita. Atau kita menyadari ada hikmah di balik segala yang kita hadapi. Yang sulit pun akan jadi mudah. Nah, maka kemudian Allah syubbiha bi nur. Allahu nur samawat wal ard. Allah diumpamakannya cahaya. Tentu saja Allah bukan cahaya. Cahaya masih kelihatan, Allah nggak kelihatan, melampaui. Ini kan biar mudah saja dipahami bahwa sebagaimana kita bukan cahaya agar hidup kita terarah, jelas, tidak galau, tidak tersesat, kita pun membutuhkan Tuhan agar mengalami kedamaian dalam hidup. Oke. Nah,
Oke. Wahada itu huwas sabab, itu adalah sebab. Dia adalah sebab. Fi aning qasama syar'u. Sebab keterbagian syariat. Ila zahirin wa batin. Adanya orang yang awam yang tidak memahami sesuatu yang samar kecuali dengan logika rasional itu, ya. Kemudian Allah memberikan perumpamaan bagi hal-hal yang samar, itu adalah sebab kenapa syariat Islam ada yang zahir, ada yang batin. Ya. Fa inna dhahira, sesungguhnya yang zahir, yang lahir, huwa tilkal amthal, itu adalah perumpamaan al-madrubah yang dibuat litil kalmaani bagi makna-makna itu. Yang dohir dalam hal ini kayak seperti tadi cahaya nur. It's 3 o'clock. Itu adalah adalah yang dohir dari syariat Islam. Ya. Yang dibuat untuk mewakili makna yang tersembunyi di baliknya, dalam hal ini Allah. Dan memang cahaya kelihatan itu adalah yang zahir, ya, untuk mewakili makna di baliknya, itu Allah. Ya. Wal batin, yang batin, huwatil kal ma'ani, makna-makna allati la tanjali, yang tidak jelas. Apa ma'ani, makna illa kecuali li ahlil burhan, bagi ahli logika filosofis. Jadi makna dalam contoh yang tadi, yang batin apa? Allah, ya. Yang tampak, yang zahir adalah cahaya, sementara yang batin adalah Allah. Nah, ya. Sebabnya apa? Ada zahir dan batin semacam itu, ya karena tadi ada hal-hal yang tidak bisa dipahami kecuali dengan logika rasional. Sementara tidak semua orang menguasai logika rasional, logika filosofis. Maka Allah membuat perumpamaan bagi hal-hal yang khafa, yang samar tadi, ya, di mana perumpamaan itu adalah sisi lahiriah dari syariat Islam, sementara yang tersembunyi pemakna di balik yang zahir itu adalah sisi batin dari syariat Islam. Wahadihi, dan ini, hiya asnafu tilkal maujudat, adalah kelompok bagian-bagian dari pengada-pengada 4 awil khamsah atau 5, allati yang dakaroha, menyebut tentang al-maujudat itu Abu Hamid Al-Ghazali fi kitab at-tafriqah, di kitab tafriqah, Faisal at-tafriqah bainal islah wa zadaqah. Ya. Ibn Rus dalam hal ini mengutip buku Imam Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, Faisal at-tafriqah bainal islam wa zadaqah, yang menyebut ada 5 entitas, ya. 5 maujudat, ya, yang itu terkait dengan zahir dan batin. Yang pertama adalah al-wujud adzati, ya. Ada 5. Al-wujud adzati, wujud substansial, atau disebut juga 2, wujud al-khariji, wujud yang di luar, external being. Wujud adzati, substansial being, itu apa? Sesuatu entitas yang berada di panca indera, berada di otak, berada di luar panca indera, di luar otak, di luar hati, ya. Di luar khayalan, di luar indera dan otak utama, ya, pikiran. Tapi akal dan indera itu bisa mencerapnya, bisa mengambil kesimpulan darinya. Contohnya apa misalnya? Ini saya di samping saya ada wayang, ya, misalnya. Wayang, ya, ini atau bima. Ini adalah wujud al-khariji.
Dia di luar diri saya, Pak. Di luar diri saya. Anda yang menonton video ini juga adalah wujud al-khariji bagi saya, karena Anda di luar diri saya. Dan indera saya bisa mencerapnya, mata saya bisa mencerapnya, indera peraba saya juga bisa menyentuhnya. Nah, ini wujud al-khariji atau wujud al-adzati. Yang kedua, itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah wujud al-hissi. Entitas yang berada di indera, di fakultas indera, yang ada di mata, yang dicerap oleh mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Ini pandang, apa yang terpandang, yang saya cerap di mata saya tentang wayang ini, ya itulah wujud hissi. Jadi wujud hissinya bukan di sini tapi di mata saya. Kan? Ketika saya menggunakan kacamata ini, saya bisa melihat Bima ini dengan jelas, ya, wujud hissi. Wujud hissi yang ada di mata saya jelas. Tapi ketika saya buka kacamata saya, dia akan buram. Kan? Nah, itu tadi. Antara wujud hissi tentu saja beda dengan wujud dati. Ya. Wujud hissi adalah entitas yang berada di indera, sementara wujud hissi tidak. Wujud hissi ini objektif. Sementara indrawi ini ada terkait dengan subjek, ya kan? Telinga, misalnya lidah orang yang masih sakit, mungkin dia akan sulit membedakan rasa. Seperti hidung ya sama, orang yang sedang flu itu walaupun misalnya dia bonceng orang yang belum mandi misalnya, masih bau ketek, dia santai aja kalau dia sedang pilek, ya. Tadi padahal orang lain mungkin membauinya. Tadi wujud hissi itu yang adalah entitas yang berada di indera. Yang ketiga adalah wujud khayali. Wujud khayali itu entitas yang tidak lagi di indera, ya, pasca indrawi, ya. Tapi masih bisa terbayang, ya. Surah hadil mahsusat idha ghabat an hissika fa innaka takdiru an takhra'a fi khayalika suratan. Imaji tentang sensibilia, imaji tentang hal yang terindra setelah wujud-wujud indrawi ini hilang, wujud hissinya pun nggak ada, sudah tidak ada lagi wujud hissi. Di mata sudah berarti udah ini nggak ada kan, berarti di mata juga nggak ada. Tapi kita bisa membayangkan tadi, misalnya saya mengatakan bahwa bimanya kayak gini, kan? Warnanya hitam, coklat, ada gitu. Masih kebayang. Nah, yang kebayang ini walaupun saya sudah tidak melihat wayang Bima tadi, itu sama dengan saya sedang menghadirkan entitas khayali. Entitas wujud al-khayali atau entitas imajinatif. Yang keempat adalah entitas rasional, ya. Al-wujud al-aqli. Itu bukan wujud hissi, ya. Ini misalnya tut amun, ya. Bukan sesuatu yang realitas yang dati. Bukan juga yang hissi, bukan juga khayali, tidak ada di khayalan, tidak ada di indera, juga tidak ada di luar sana, tapi adanya di akal. Tuhan termasuk dalam hal ini, ya, karena nggak kelihatan. Tapi contoh yang paling sederhana seperti yang saya tadi sudah bilang, kausalitas, hukum kausalitas. Kausalitas nggak ada wujudnya, tidak terlihat, tidak ada di luar, tapi bisa terpikir bahwa
setiap akibat. Ini tuh amun ini tidak hadir dengan sendirinya, ya kan? Ini akibat karena ada orang yang mengukirnya sedemikian rupa. Ada sebab, ini akibat maka ada sebab. Nah itu ada di apa? Sebab itu apa? Ada waktu, ada waktu, ada kualitas. Kita ngomongin soal gitu. Oh ini kualitasnya bagus. Kualitas itu apa? Hal-hal yang ideal. Adil itu apa? Konsep-konsep yang abstrak. Nah, itu adalah wujud al-aqli. Yang kelima adalah wujud syibhi. Entitas serupa. Di bahasa Indonesia kan agak susah. Serupa. Entitas yang dinisbatkan kepada sesuatu yang lain. Walaupun sebenarnya entitas dan sesuatu yang lain itu tidak match. Tapi mirip dengannya. Contohnya adalah di sini di Faisal At-Tafriqah punya Al-Ghazali mengatakan contohnya adalah marah bagi Allah. Marah itu entitas sibhi kalau terkait dengan Allah. Mustahil Allah marah. Karena marah itu apa? Marah itu kan orang kalau kita ngeliat orang marah itu kan mukanya merah. Matanya bisa merah, dadanya bergemuruh, kan? Ada unsur-unsur ragawi, ada unsur-unsur psikis, ada unsur-unsur fisik. Masa Allah kayak gitu? Mustahil. Makanya, kemudian kita nyatakan Allah marah. Itu entitas wujud syibh. Nah, itu tadi. Wujud syibhi itu contoh paling konkret tentang adanya dohir dan batin. Kan? Ketika kita mengatakan Allah marah itu kan ada metafor, ya kan? Yang rasional juga tadi mungkin tidak bisa dipahami. Misalnya Allah itu kan wujud yang rasional, entitas yang rasional. Ya. Maka kemudian buat perumpamaan, contohnya dalam hal ini cahaya, kan? Wujud hissi itu bisa jadi hal yang batin juga, ya. Tadi kan Allah bisa jadi batin, marah bisa batin. Misalnya gini, kita misalnya nanya ada makanan tertentu, gitu. Kemudian nanya, misalnya apa ya? Saya orang Pekalongan ya, ada makanan khas Pekalongan yang terkenal itu kan megono, kan? Nggak semua orang udah pernah makan megono. Kalau megono cukup terkenal lah ya. Tapi misalnya apa yang khas Pekalongan, salah satunya misalnya oke lah megono. Ketika ada orang yang belum pernah makan megono, kemudian nanya megono itu apa, seperti apa, kan? Wujud megono itu kan ketika saya makan atau minimal wujud khayali ya. Sekarang saya tidak sedang makan megono, berarti ada itu megono adalah wujud khayali, entitas imajinatif dalam hal ini. Itu ya saya misalnya sedep, warnanya abu-abu dan putih karena ada kelapanya, gitu kan. Sedep seperti apa? Nah itu nanti itu ketika saya menjelaskan itu sebenarnya saya mengungkapkan hal-hal yang dohir untuk mewakili hal-hal yang batin, ya kan? Saya akan membuat amsal, perumpamaan. Misalnya begini,
terasi. Oke, terasi. Di Indonesia kita biasa makan terasi, apalagi di Jawa ya. Kita suka terasi. Orang-orang, setahu saya bahasa orang, nggak semua tentu saja. Orang Padang nggak begitu suka dengan terasi. Ya. Ada bapaknya teman saya nggak suka terasi. Terasi di luar negeri, ini contohnya di Mesir, itu hal yang gharib ya, satu hal yang aneh ya. Pernah sekali waktu saya dan kawan-kawan dapat kiriman terasi ya, dari Indonesia. Wah, senang betul kita bisa, karena nggak ada di sana kan. Kita bisa dapat terasi mah dari Indonesia atau dari Saudi. Kita masak lah itu, kita bakar gitu kan, kita bakar, bau kan itu. Kita tinggal di apartemen itu, kemudian tetangga apartemen ngetok-ngetok, tok-tok-tok, bitit bah katanya. Masak apa lu? Bahasa Indonesia. Bitit bah mada tat bah, bahasa Fusanya. Bitit bah masak apa lu? Maita wala dia bilang lu masak bangke ya gitu. Jadi bagi mereka terasi itu baunya aneh, bau bangke menurut dia. Ya, itu tadi. Seandainya kemudian orang Mesir tadi itu cerita ke orang lain, dia akan bilang gitu, itu tetanggaku orang Indonesia itu aneh, dia dapat kiriman dimasak, dia bilang itu namanya terasi, bau sekali, baunya kayak apa, kayak bangke gitu kan. Itu tadi. Nah, ketika dia mencium, itu tadi dia menyatakan bangke tadi, itu artinya kan dia juga ya, perumpamaan itu tadi yang dohir ya bangkai yang dia pahami, kemudian yang batinnya adalah terasi itu sendiri. Nah, itu sebagai contoh bahwa ada yang dohir dan yang batin. Yang kalau entitas wujud adzati itu selalu dohir ya kan, kelihatan nih. Terasi apa? Ini. Kalau tadi tanya megono apa? Ini kan. Jelas, rasakan aja. Tapi ketika dia menjadi wujud dati, wujud hisi, ya dia bisa. Ketika dia ngelihat, oh, terasi kayak gini, nah, dia mungkin memunculkan perumpamaan yang lain ya. Kayak tanah ya, misalnya gitu. Nah, tadi, tapi ya terasi bukan tanah. Oke ya, cukup. Argumen yang terakhir, wa idza uttufiqa, apabila disepakati, kama qulna, sebagaimana yang telah kita katakan, anna'lama syai'a, agar sekiranya kita mengetahui sesuatu binafsihi, dengan dirinya, bituruqit thalas, dengan 3 cara, yaitu dengan cara khitabi ya, retoris, jadali, dialektis, atau burhani, demonstratif ya. Lam nahtaj an-nadriba lahu, maka kita tidak membutuhkan an-nadriba, untuk membuat lahu bagi syai' amthalan, perumpamaan. Wa kana ala dhahiri, dan ada apa syai' ala dhahiri, atas dhahirnya, la yatatarraq, tidak memerlukan ilaihi ta'wil, kepada penakwilan. Ini kalimat ini menyatakan bahwa ada kalanya sesuatu itu cukup dilihat secara dohirnya saja. Ya. Kalau sesuatu yang sudah jelas secara dohir, kita tidak perlu membuat perumpamaan baginya, kita tidak perlu menakwilkannya, sesuatu yang sudah jelas. Wahadan nahwu minadh-dhahir, dan contoh yang dohir ini, ingkana fil usul, apabila ada dhahir fil usul, di prinsip agama Islam, fal muta'awwilu lahu, maka bermula orang yang menakwilkan
hal yang terkait prinsip itu kafir. Tempo hari sudah kita pelajari di pekan sebelumnya ya, bahwa yang prinsip itu adalah menurut Ibnu Rushd ya 3 ini. Iqrar billahnya di halaman 108 ya. Iqrar billahi tabaraka wa ta'ala, mengafirmasi keberadaan Tuhan, wabil nubuwah, kenabian, wabil akhirat, dengan akhirat. Nah, tentang Allah, tentang Nabi, misalnya percayalah, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Nabi, berimanlah tentang adanya hari akhir. Itu menurut Ibnu Rushd bagian dari usul. Bagian dari usul ini cukup dilihat secara zahir saja. Kalau ditakwilkan kemana-mana, itu bisa menjadi kafir. Misalnya dikatakan Qul huwallahu ahad. Allah itu ya wes, gak usah ditakwilkan kemana-mana, karena itu bisa mengakibatkan kafiran kalau penakwilannya. Bahwa kita diperintah mempercayai Allah, ya sudah. Jadi tidak perlu ditakwilkan bahwa yang dimaksud bukan Allah nih, tapi apa-apa gitu. Nah itu menurut Ibnu Rushd. Ini dalam hal ini Ibnu Rushd sebagai juris ya, jadi ngomongin kafir. Asik sebenarnya ya. Ini ada contohnya ya. Mithlu may ya'taqid. Contohnya orang yang percaya annahu sa'ad, bahwa sesungguhnya la sa'adata ukhrawiyah, tidak ada kebahagiaan akhirat. Kahuna di sini. Wala syaqa, dan tidak ada kesengsaraan. Orang misalnya terkait dengan akhirat tadi, orang mengatakan alah, pernyataan akhirat tuh nggak ada. Ya. Wa annahu, sesungguhnya sya'an innama qusida bihadzal qaul, sungguhnya dimaksudkan dengan pernyataan ini tentang adanya akhirat, ayyuslaman nas, tentang tiada akhirat ya. Ayyuslaman nas ba'duhu min ba'din fi abdanihim wa hawasihim. Maaf. Ya, yang dimaksud dengan adanya akhirat itu agar orang itu selamat antara satu dengan lainnya di badan mereka dan panca indera mereka. Wa annaha khilah, dan pernyataan tentang adanya akhirat itu adalah hilah, tipu daya. Wa annahu sya'an, bahwa sungguhnya sya'an la ghayata lil insan, tidak ada tujuan di manusia illa wujuduh al mahsus faqat, kecuali keberadaannya yang terindra saja. Ini di bukunya Al-Bir An-Nasi An-Nadir disebutkan bahwa yang dimaksud Ibn Rushd di sini, yang dicontohkan adalah golongan materialis ya, Madiyah di zaman Ibn Rushd, yang tidak mempercayai tentang adanya akhirat, tidak mempercayai nanti hukuman atau ganjaran di akhirat ya. Orang-orang itu mengatakan bahwa sebenarnya aturan itu kan dibuat agar orang-orang, agar ya interaksi sosial tadi baik ya. Kenapa dinyatakan adanya akhirat? Supaya tadi yuslaman nas ba'dum ba'd fi abdanim wa hawasihim ya. Supaya manusia, interaksi antar manusia itu tidak saling merugikan. Maka dibuatlah pernyataan tentang adanya akhirat. Wa nahilah, itu adalah trik saja biar orang patuh, kan? Maka ditakut-takutin, kan? Kalau kamu mencuri, maka kamu akan masuk neraka misalnya. Gila kamu apa gitu ya, tidak sholat, maka kamu akan dihukum.
Itu bagi orang-orang materialis yang dicatat di sini adalah hilah pernyataan itu, supaya orang-orang mentaati aturan, supaya kehidupan pribadi dan sosial baik, ya kan? Nah, bagi orang-orang materialis di sini tidak ada itu hal-hal yang sifatnya supra indrawi, yang ada yang terindra ini saja. Akhirat tidak ada. Nah, itu adalah contoh takwil tentang usul ad-din. Contoh takwil tentang hal-hal yang prinsipil di dalam Islam. Akhirat. Ketika dinyatakan bahwa nanti ada akhirat menurut Ibn Rus sebagai juris, ya udah, percaya saja, terima saja, lihatlah itu sebagai sisi yang dohir saja, tidak usah ditakwilkan bahwa oh itu hilah. Nah, menyatakan bahwa akhirat itu hilah, itu menakwilkan tentang akhirat, tipu daya saja supaya kita taat. Nah, itu adalah takwil yang menurut Ibn Rus menjadikan orang yang menakwil sedemikian rupa kufur. Kufur itu artinya apa? Dalam hal ini keluar dari prinsip-prinsip agama Islam. Ya, bagaimanapun juga suatu sistem Islam sebagai sistem ya ada aturan, ya kan? Nah, Ibn Rus ini membuat batasan minimal bagi Islam itu ya minimal mempercayai Tuhan, mempercayai Nabi dan hari akhir. Dan misalnya dikatakan, kok Ibn Rus masih ngomongin mengkafirkan orang, apa bedanya dengan Al-Ghazali? Beda. Ini Al-Ghazali, nanti kita akan ketemu juga di pertemuan selanjutnya, itu masih terlalu mudah untuk mengkafirkan filsuf. Ya, nanti kita akan ketemu. Masih mengkafirkan filsuf gara-gara menyatakan tentang pengetahuan Tuhan. Tuhan dinyatakan hanya mengetahui yang universal saja, yang partikular tidak. Itu kemudian bahwa alam semesta itu tidak berpermulaan, bahwa kebangkitan nanti hanya jiwa saja, bukan jiwa dan raga. Nah, Al-Ghazali mengkafirkan Al-Farabi dan Ibn Sina gara-gara konon mengatakan tiga hal itu, ya. Alam qadim, Tuhan hanya mengetahui yang partikular, dan kebangkitan hanya jiwa saja. Nah, bagi Al-Ghazali, bagi Ibn Rus, itu hal-hal yang takwilat, hal-hal yang ditakwilkan, tidak perlu untuk dikafirkan. Kenapa? Karena oke lah, tiga hal itu terkait dengan prinsip. Tapi itu apakah Al-Farabi dan Ibn Sina tidak mempercayai tiga hal itu? Kenyataannya masih ngomongin Tuhan, ya kan? Masih ngomongin bahwa Tuhan mengetahui, artinya beliau masih mempercayai Tuhan. Ya, seperti Al-Farabi mengatakan tentang apa? Bahwa Tuhan itu aklun, akilun, makulun. Tuhan adalah, beliau tidak menyebut Allah, menyebutkan aklun, akilun, makulun. Akal yang berpikir dan difikirkan. Konsep Al-Farabi tentang Tuhan itu aklun, akilun, makulun. Artinya beliau masih percaya Tuhan. Ya, masih muslim, tidak kafir. Apalagi soal Nabi misalnya, Al-Farabi itu membahas tentang memunculkan teori kenabian dengan menggunakan teori jiwa, teori Aristotle tentang jiwa, ya deanisme, ya, tentang aklun fa'al, aklun mungfa'il, ya kan? Perjumpaan adalah antara kualitas di manusia dengan intelektualitas yang lebih tinggi, macam itu. Artinya Al-Farabi masih mempercayai Nabi.
ketika seandainya Al-Farabi dan Ibnu Sina mengatakan apa yang dikatakan, apa yang dituduhkan oleh Al-Ghazali, bahwa mereka mengatakan kebangkitan itu hanya jiwa, artinya masih percaya dengan akhirat toh. Nah, biarin aja, jangan katakan bahwa Ibnu Sina dan Al-Farabi itu kafir, karena mereka masih membahas tentang, masih mempercayai Tuhan, Nabi, dan hari akhir. Nah, ini sebenarnya konteksnya di situ. Ya. Kalau ditakwilkan, malah kalau menakwilkannya jauh-jauh kayak tadi ya, itu malah bahaya sebenarnya. Nah, menakwilkannya itu dalam pengertian pengingkaran. Nah, itu baru ini di sini contohnya jelas ya. Kalau sampai batas mengingkari hal-hal yang prinsipil, baru dia kufur. Seperti yang tadi dicontohkan tentang orang-orang materialis yang tidak mempercayai akhirat. Nah, itu baru kufur. Kufur memang keluar dari prinsip Islam. Ya, tapi sejauh masih mempercayai Tuhan, percaya Nabi, dan hari akhir, maka yang bersangkutan itu masih dalam koridor Islam dan tak seharusnya dikafirkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.